Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi resensi ya. Nah, materi resensi akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini merupakan materi resensi bagian pertama yang akan membahas mengenai pengertian, fungsi serta struktur resensi. Insya Allah bagian keduanya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian dan fungsi resensi ya. Jadi apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan resensi itu ya? Nah, resensi itu merupakan sebuah ulasan ya atau timbangan buku ya mengenai kualitas mengenai kualitas isi ya. Nah, jadi resensi itu merupakan sebuah ulasan kualitas isi buku ya. Apabila berbicara mengenai kualitas, maka di sini nantinya yang akan dibahas mengenai kelebihan serta kekurangan dari buku tersebut. Nah, lalu buku apa saja yang bisa dilakukan resensi ya? Yang pertama adalah buku bergenre fiksi, yang kedua buku non fiksi ya. Nah, yang dimaksud dengan buku fiksi ini adalah buku yang ceritanya berupa imajinatif ya, atau khayalan atau rekaan, seperti halnya novel dan cerpen ya, itu merupakan karya fiksi. Kalau non fiksi itu bukunya memiliki karakter faktual dan objektif ya. Artinya bukan lagi buku yang berisikan imajinatif, tapi yang berisikan tulisan-tulisan yang real, yang nyata begitu ya, yang ilmiah biasanya. Seperti buku pelajaran, kemudian buku motivasi dan lain-lain ya. Nah, resensi tentu saja memiliki banyak fungsi ya. Nah, fungsi-fungsi resensi diantaranya yang pertama resensi itu memiliki fungsi untuk menarik minat baca secara persuasif ya. Jadi persuasif di sini bahwa resensi itu bisa juga menjadi salah satu sarana promosi ya. Promosi buku ya. Karena apa? Karena nanti di dalam resensi ini akan diutarakan hal-hal yang menarik ya. Seperti hal positif ini apa gitu kan, sehingga akan semakin menambah penasaran dari orang yang membaca resensi mengenai buku tersebut. Kemudian yang kedua, fungsi dari resensi itu menjelaskan isi buku ya. Nah, karena tadi resensi itu merupakan sebuah ulasan, di dalamnya juga pasti akan ada nanti sinopsis ya. Nah, nanti untuk strukturnya akan dibahas selanjutnya begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya bahwa resensi itu sebagai bahan pertimbangan pembaca ya. Nah, ini biasanya untuk kalangan mahasiswa itu ketika uang kita pas-pasan untuk membeli sebuah buku ya, katakanlah uangnya hanya cukup membeli satu buah buku dan bingung buku apa kira-kira yang cocok untuk dibeli gitu ya. Baik itu buku non fiksi ya. Non fiksi ini berarti untuk bahan kuliahnya, ataupun buku non fiksi. Nah, maka dengan resensi ini kita akan mengetahui terlebih dahulu isi buku sebelum kita beli ya. Nah, kemudian yang terakhir, resensi ini memiliki fungsi untuk mengetahui gambaran umum isi buku ya. Nah, sebetulnya dengan resensi ini tanpa kita harus baca keseluruhan mengenai inti cerita dalam bukunya, kita akan mengetahui inti cerita dalam resensi tersebut. Nah, ini biasanya bagi orang-orang yang sibuk gitu ya, tapi ingin menambah wawasan mengenai cerita buku dan lain sebagainya, maka resensi ini menjadi sangat bermanfaat sekali. Baik, selanjutnya. Nah, ini dia struktur dari resensi ya. Struktur resensi yang pertama ada judul, kemudian yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada ringkasan, yang keempat ada analisis dan evaluasi, dan yang kelima adalah rekomendasi ya.
Nah, yang pertama untuk judul ya. Judul di sini ini bukan judul buku ya, tapi judul resensi. Nah, oleh sebab itu, sebaiknya judul resensi itu harusnya menarik. Ya, kenapa harus menarik? Ya, agar menarik perhatian pembaca, begitu ya. Nah, maka judul resensi ini sebaiknya beda dengan judul buku yang akan diresensi, gitu ya. Judul buku yang akan diresensi sebaiknya beda. Contohnya, kita akan meresensi sebuah buku yang berjudul Selena ya, karya Terelie, maka sah-sah saja ketika judul resensinya adalah Selena, sang pembawa perubahan ya. Nah, itu bisa aja seperti itu ya. Atau misalnya Selena bernostalgia ke zaman dahulu. Nah, bisa seperti itulah. Pokoknya coba judul-judulnya yang sekira-kiranya menarik. Kemudian yang kedua adalah orientasi ya. Nah, orientasi ini bisa dikatakan sebagai sebuah pengenalan. Pengenalan apa? Pengenalan dari buku ya. Nah, orientasi ini berisikan yang pertama adalah judul buku ya. Nah, ini judul buku yang diresensi itu apa? Kalau ini tadi judul bukunya bukan judul buku ya. Kalau ini adalah judul resensi, kalau ini adalah judul buku yang diresensi ya. Oke, yang kedua sudah jelas penulis atau pengarangnya itu harus dicantumkan ya. Penulis Terelie ya, contohnya seperti itu. Kemudian penerbit ya. Nah, ini penerbitnya pun juga sama, harus disebutkan. Kemudian cetakan keberapa ya. Biasanya informasi ini ada di lembar atau di halaman pertama di buku yang kalian baca. Kemudian yang terakhir ada harga ya. Nah, harga ini biasanya sifatnya opsional ya. Ada yang mencantumkan, ada juga yang tidak mencantumkan, tidak jadi masalah. Oke, satu lagi ya, ini terlewat. Satu lagi adalah halaman ya. Halaman ini berisi jumlah halaman dari buku tersebut, ada berapa ratus halaman. Baik, selanjutnya adalah yang ketiga itu adalah ringkasan ya, atau bisa juga dikatakan sebagai sinopsis ya. Nah, jadi ringkasan ini berisi uraian pendek ya. Berisi sebuah uraian pendek ya, tapi mengenai keseluruhan buku. Nah, makanya uraian pendek ini biasanya berisi mengenai pokok peristiwa ya, pokok peristiwa penting untuk buku fiksi. Sedangkan untuk buku non fiksi dari ringkasan ini berisi gagasan utama dalam setiap bab ya, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah analisis dan evaluasi. Karena analisis dan evaluasi ini berisi kekurangan serta kelebihan dari buku tersebut ya, kekurangan serta kelebihan. Nah, biasanya kekurangan serta kelebihan ini bebas ya, silahkan mau dari sudut pandang mana kalian mengambilnya. Namun biasanya mengenai alur atau unsur pembangun ya. Seperti halnya kekurangan tokoh tersebut terlalu sempurna ya, sehingga menjadikan pembaca menjadi bosan ya. Atau misalnya kelebihannya karakter yang diciptakan oleh penulis itu sangat bervariasi sehingga alur dan jalan ceritanya susah untuk ditebak. Nah, itu analisis dan evaluasi yang terdiri dari kekurangan serta kelebihan. Nah, selanjutnya yang kelima itu adalah rekomendasi ya. Jadi rekomendasi ini merupakan rekomendasi dari penulis resensi mengenai kelayakan buku yang dibaca ya. Ya, jadi contohnya buku tersebut sangat cocok dibaca oleh anak usia kelas 5 SD karena ceritanya yang membangkitkan semangat belajar ya, seperti itu. Atau buku ini sangat direkomendasikan sekali dibaca, terutama oleh para orang-orang yang sedang mengalami kekurangan motivasi ya. Nah, ini contohnya seperti itu. Nah, namun di sini ada catatan,
rekomendasi ini bersifat opsional ya. Jadi bisa ada, bisa tidak ada, tidak jadi masalah ya. Jadi itu ya struktur resensi. Baik, kalau misalnya kita runtut lagi, yang pertama unsur resensi itu ada judul, kemudian yang kedua ada judul buku, yang ketiga penulis, yang keempat penerbit, yang kelima cetakan, yang keenam halaman, ya ini halaman dulu terlewat, kemudian yang ketujuh harga. Nah setelah selesai ke harga, maka langsung saja ke ringkasan atau sinopsis ya. Kemudian masuk ke analisis dan evaluasi, yaitu yang pertama kekurangan, kemudian kelebihan buku. Setelah itu baru masuk ke kelayakan buku yang dibaca ya. Jadi kurang lebih seperti itu struktur dari teks resensi. Baik, mungkin cukupkan saja sekian untuk materi pada kesempatan kali ini. Nah, ini untuk sumber referensi yang didapatkan itu dari buku Karya Ekosasi tahun 2019 yaitu jenis teks. Kemudian buku Kemendikbud dari buku Kemendikbud Bahasa Indonesia kelas 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.